Gus Irfan ini adalah salah seorang tokoh yang sangat mendukung Kiai Imad yang kemarin tempo hari yang lalu, yang kemarin itu ikut mengawal Kiai Imad ketika diundang podcast oleh Ki Haji Roma. Siapa bilang kalau perempuan itu nasabnya terputus? Dengarkan baik-baik para habaib yang ngotot dengan doktrin yang tidak pas itu. Begitu juga pecinta-pecintanya. Kalau dikatakan perempuan nasabnya terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan video ini menarik sekali untuk saya ketengahkan di sini karena berisi apa yang disampaikan oleh Gus Irfan mengenai tentang DNA, mengenai tentang nasab para habaib ini, yang fakta-fakta tentang DNA habaib ini dan nasab para habaib ini, kejanggalan-kejanggalan dari habaib ini dikuak jelas oleh beliau Gus Irfan. Ya. Gus Irfan ini adalah salah seorang tokoh yang sangat mendukung Kiai Imad yang kemarin tempo hari yang lalu, yang kemarin itu ikut mengawal Kiai Imad ketika diundang podcast oleh Ki Haji Roma Irama. Dan apa yang dijelaskan oleh Gus Irfan ini tentu akan memberikan pencerahan dan kejelasan untuk kita semua karena beliau termasuk orang yang dekat dengan Kiai Imad. Jadi apa yang disampaikan beliau tentu akan sangat menarik sekali, akan sangat memberikan tambahan wawasan dan pencerahan untuk kita semua. Baik, mari kita simak saja video beliau tersebut, kita simak sampai tuntas. Dan dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak saja videonya sampai tuntas. Oke, makasih. Dah. Salah satu terah terbaik Wali Songo, Ki Haji Roma Irama. Lebih mudah menangkap, kalau istilah saya, maling nasab dibanding maling jemuran, gitu. Kenapa? Karena tes DNA itu mudah, tinggal ngambil sampel, dimasukin laboratorium, apakah haplogrup mereka itu sama dengan haplogrup keturunan Nabi yang ada di internasional. Ternyata haplogrup 180 yang ada di luar negeri dari habaib dan 7 yang ada di Indonesia ternyata G. Jangankan keturunan Nabi Muhammad, Arab saja tidak. Sekali lagi, jangankan mereka keturunan Nabi Muhammad, Arab saja tidak. Kalau ukurannya hidung mancung, segala macam, kita jajarkan orang India, kita jajarkan orang Pakistan, kita jajarkan orang Arab, kita jajarkan orang Italia yang rambutnya hitam. Suruh mereka pakai baju Timur Tengah, bisa membedakan nggak mana Arab mana yang bukan? Kalau ukurannya hanya fisik. Jadi DNA berhubungan dengan darah, bukan fisik. Jadi mereka itu nenek moyangnya sebenarnya bukan dari Arab, cuman hijrah lama di Yaman, mengklaim sebagai orang Arab, bahkan mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad. Najwa Shihab, tokoh publik yang kita kenal, sudah tes DNA kan? Arabnya cuma 3,sekian%, alias di bawah 5%. Bayangkan, orang yang diklaim selama ini sebagai Arab, Najwa Shihab, tes DNA cuma 3,sekian%, 4% saja tidak ada. Jadi gimana? Kan lucu. Fakta ini. Itu adalah pakar DNA, yaitu Ibu Herawati kalau tidak salah itu ya, yang ahli yang mengecek DNA para teroris yang sudah tercerai berai itu luar biasa. Itu 3,sekian, 3,2 atau berapa? Nggak ada 4%. Nah, coba siapa? Selama ini kita mengklaim Arab ternyata dia seperti 3,sekian%. Yang lain malah maaf G itu kemana? D itu adalah seperti yang ada penduduk mayoritas di Zionis Israel hari ini, yaitu orang-orang Israel. Ini DNA, bukan agama. Saya mengatakan ini bukan agama. Suku mereka itu sama, DNA mereka sama dengan Yahudi yang ada di Israel hari ini. Dan sekali lagi, saya tambah sekali lagi,
Yahudinya mereka pun juga bukan Yahudi asli. Tadi saya katakan Arab mereka juga bukan Arab asli. Yahudi mereka pun juga bukan Yahudi asli. Arab mereka KW, Yahudi mereka juga KW. Kenapa? Yahudi yang asli tentunya turunan Nabi Ibrahim. Arab yang turunan Nabi Ismail tentunya juga turunan Nabi Ibrahim. Ini penting. Kedua, selain masalah nasab, Mas dan Mbak, yaitu penyelewengan sejarah. Dibilang merah putih yang menemukan adalah Habib A. Mereka datang zaman Belanda. Sementara merah putih sudah digunakan di zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan lain sebagainya. Proklamasi yang merestui Habib tertentu. Waduh, gak ada literasi sejarah. Indonesia katanya adalah anaknya Tarim dari Yaman. Ini adalah hal-hal sepertinya adalah step by step langkah menuju penjajahan yang lebih besar. Salah satu teori penjajahan adalah palsukan sejarahnya, bahkan memalsukan kuburan ratusan sekali sudah terbukti. Tokoh yang asli Nusantara, contoh kayak Ades Moginingrat, daripada Keraton Mataram Islam dalam hal ini Yogyakarta, itu diklaim sebagai Habib A, Habib B, Habib C, semuanya itu. Dan kenapa sama dengan yang terjadi di Israel, Zionis Israel sekarang? Ditemukan ratusan makam palsu, makam buatan. Untuk apa? Untuk mengklaim bahwa nenek moyangnya itu sudah lama di negara tersebut. Ini kok modus operandinya sama, dan kenapa DNA-nya juga sama? Yang jadi pertanyaan gini Mas Bay, kalau Nabi kan mewasiatkan ada 3 perkara untuk dititipkan Nabi. Satu, Quran itu perlu diverifikasi nggak? Perlu dong. Ada namanya asbabun nuzul, turunnya Quran. Nah, ada namanya ilmu tajwid, bacaannya pendek, panjang, segala macam, hukumnya bagaimana. Itu Quran perlu diverifikasi. Kedua, yang dititipkan Nabi apa? Yang dititipkan Nabi adalah sunnah, dalam hal ini hadis Nabi. Hadis Nabi itu ada namanya ilmu takhrij, namanya ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, sampai hadis maudhu, hadis palsu. Yang ketiga yang dititipkan Nabi itu apa? Ahlul bait, keluarga Nabi. Kalau ulama-ulama pembela habaib setuju dengan yang pertama dan kedua, kenapa yang terakhir tidak setuju? Bukankah yang dititipkan Nabi itu 3 perkara? Satu, Quran harus diverifikasi karena banyak orang yang memasukkan Quran. Begitu juga hadis-hadis juga banyak memasukkan hadis, ada hadis palsu segala macam. Dalam hal 1 dan 2 kenapa pendukung Habib itu setuju, tapi kenapa yang ketiga tidak setuju? Apa ini semuanya? Selanjutnya, sebagai warga NKRI, kita nggak bisa memilih Mas, Mbak. Kita mau jadi orang Arab, kita mau jadi orang Sunda, kita mau jadi orang Banten, kita mau jadi orang Jawa, itu kita nggak bisa memilih. Inilah Perang Wali Songo pengen semua itu egaliter. Mau Arab, mau Yahudi, mau Jawa, mau Sunda, kalau itu hamba Allah, yang diukur adalah ilmu dan ketakwaannya. Sementara mereka diduga kuat rasis. Contoh kecil apa? Mereka tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan pribumi. Hanya mereka mau menikahi laki-lakinya dengan pribumi. Bagi saya ini saya istilahkan adalah mau jadi menantu orang, gak mau jadi mertua orang. Apa-apaan nih? Gitu loh. Istilah jamaah itu ya. Ya, akwal istilahnya. Ya. Kok sama dengan maaf yang terjadi di Zionis Israel, ada namanya goyim. Jadi di luar dirinya adalah di luar terahnya, di luar rasnya, bukan dianggap-anggap seolah-olah ras bawah. Ini apa rasis ini? Kalian sudah lama di Indonesia, makan di Indonesia. Kenapa sih anak perempuan kalian dinikahi pribumi aja harus dipisahkan? Sementara yang laki-laki boleh. Ini mau apa? Beda dengan keturunan Wali Songo. Mau laki-laki, mau perempuan, dinikahi siapapun boleh. Itulah Wali Songo mau melebur. Sudah nggak hilang Arab, fisiknya Arabnya udah hilang, hidungnya sudah mungkin hidungnya udah pesek, maaf ya. Mungkin kulitnya juga udah kayak orang Asia Timur pada umumnya, Asia Tenggara pada umumnya. Karena Islam itu melebur. Inilah yang dicontohkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja 2 putrinya itu dinikahi, ya, pernah dinikahi oleh namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Ini Nabi Muhammad ketika masih hidup. Sekali lagi, Nabi Muhammad pernah menikahkan 2 putrinya kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah bukan Bani Hashim, tapi Bani Umayyah. Sementara habaib dalam hal ini secara umum, ya, saya nggak mengeneralisir, karena kenapa secara umum? Karena banyak, ya, mereka tidak membolehkan anak perempuannya dinikahi oleh di luar golongan mereka. Nabi Muhammad yang mereka klaim sebagai datuk mereka, kakek mereka, yang hari terbukti mereka bukan keturunan Nabi Muhammad secara garis laki-laki. Ternyata Nabi Muhammad pernah menikahkan 2 putrinya kepada seseorang yang bukan dari baninya, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu sahabat utama Nabi, Khalifah Islam yang ketiga, yang menikahi 2 putri Nabi. Ini apa-apaan? Lalu ada pula ucapan dari mereka, kalau perempuan dari
keturunan mereka menikah dengan laki-laki di luar golongan mereka terputus nasabnya. Siapa bilang kalau perempuan itu nasabnya terputus? Dengarkan baik-baik para abaid yang ngotot dengan doktrin yang tidak pas itu. Begitu juga pecinta-pecintanya. Kalau dikatakan perempuan nasabnya terputus, bagaimana Isa bin Maryam? Isa anaknya Maryam. Ini Quran loh. Isa anaknya Maryam. Bahkan nasabnya masih kalau di dalam saudara kita, kitab saudara kita itu tersambung ke dalam Daud. Kenapa nggak terputus nasabnya Nabi Isa? Disebut Isa ibnu Maryam. Oke. Jadi tradisi kata mereka bahwa anak perempuan itu jika di luar golongan mereka menikah dengan non ras mereka akan terputus, ini adalah tradisi jahiliyah. Inilah tinggalan tradisi jahiliyah dulu yang diperangi Nabi. Kenapa? Karena orang jahiliyah ketika memiliki anak perempuan dikubur hidup-hidup. Mau laki-laki mau perempuan tidak ada terputus nasabnya. Itulah yang dilakukan oleh keturunan-keturunan Wali Songo yang melebur, mau membagi semacam apa ya? Saling mengenal di antara suku bangsa, itulah NKRI. Jadi gerakan Habib ini, rasisme mereka ini, jika dibiarkan bertentangan dengan salah satu bunyi Pancasila, yaitu sila persatuan Indonesia. Apakah ini dikatakan mereka itu bisa mengayomi kesatuan NKRI? Tidak. Banyak sejarah NKRI ada yang dipalsukan. Bahkan sejarah NU, ormas Islam terbesar di Indonesia, dipalsukan oleh oknum elit Habib terkenal. Naudzubillah min dzalik. Secara budaya mereka juga sama dengan Yahudi, yaitu tali jafin. Bisa di Google, bisa dicek. Tali jafin Yaman itu ternyata tali Yahudi. Nah, banyak secara DNA mereka juga bukan orang Arab. Jangan kan orang Nabi Muhammad Arab aja enggak. Secara budaya ada kemiripan dengan Yahudi. Yahudi punya akun Yahudi palsu, yaitu tali jafin. Ya, secara suka membelokkan sejarah juga mirip dengan oknum mereka ya, mirip dengan oknum, tapi kok banyak oknum ya, dengan mirip oknum Yahudi suka memasukkan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, umpama gitu. Mereka suka memelintir hadis-hadis Nabi,